Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husain Pamungkas Chandra Kusuma, NIM F1B019077 kelas B pada mata kuliah Governansi dan Media Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Yang pertama ada latar belakang. Salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi atau lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam melaksanaan misi tersebut. Populasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia dan program pemerintah yang memperkenalkan sarana internet hingga ke pelosok Indonesia. Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dan masyarakat, hubungan masyarakat pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas, serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara komunikasi yang konvensional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, humas pemerintah menggunakan berbagai bentuk media sosial berbasis internet, seperti situs, portal berita, blog, dan media sosial. Bahkan media sosial telah menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan baik oleh perseorangan maupun organisasi atau lembaga. Banyak di antara akun-akun yang mengatasnamakan instansi pemerintah sebenarnya bukan akun resmi lembaga yang bersangkutan, melainkan akun individu pegawai atau pihak yang berafiliasi dengan lembaga tersebut. Sebaliknya, apabila penggunaan media sosial diawali dengan pengertian dan pemahaman yang lengkap, pengaturan yang tepat, serta pengelolaan yang baik, akan diperoleh manfaat dari penggunaan media sosial di instansi pemerintah. Untuk menunjang hal-hal tersebut di atas, perlu disusun pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah sebagai acuan dalam menjalankan mekanisme pengelolaan media sosial serta menjadi acuan bagi pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengelolaan media sosial di instansi pemerintah. Pemanfaatan media sosial ini sejalan dengan ketentuan dalam reformasi birokrasi, antara lain pemanfaatan teknologi informasi, strategi komunikasi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan penataan tata laksana. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama, dasar-dasar media sosial di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua ada pengelolaan pemanfaatan media sosial. Dasar-dasar media sosial di instansi pemerintah. Yang pertama ada gambaran umum. Jumlah pengguna media sosial meningkat dari seluruh pengguna internet di Indonesia. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar dan infrastruktur internet yang terus berkembang, media sosial menjadi salah satu perangkat komunikasi instansi pemerintah yang sangat efektif dan efisien dalam menjangkau khalayak di Indonesia. Media sosial yang banyak digunakan antara lain adalah blog, yakni situs yang mempublikasikan informasi, pemikiran, renungan, gagasan, pengalaman, atau produk dan layanan seseorang atau suatu lembaga. Microblog, yakni situs media sosial yang memungkinkan para penggunanya menyampaikan pesan pendek. Yang ketiga, situs untuk berbagi, yakni situs yang memungkinkan penggunanya menyebarkan gambar, video, atau materi presentasi dengan mengunggahnya ke Flickr, YouTube, SlideShare, dan sebagainya. Kemudian ada situs jejaring sosial, yakni situs yang menghimpun anggotanya berdasarkan kesamaan tertentu, seperti kesamaan minat, hobi, sekolah, asal-usul, dan profesi. Kemudian ada wiki, yang merupakan situs yang memungkinkan para pesertanya berkolaborasi menciptakan sebuah karya. Kemudian ada forum, situs yang memungkinkan para penggunanya membahas suatu topik tertentu. Yang terakhir ada situs review, yaitu situs yang membahas hal-hal yang disukai para pesertanya. Selanjutnya ada dasar-dasar media sosial. Media sosial harus dapat mengakomodasikan kepentingan masing-masing instansi pemerintah dan masyarakat. Antara lain ada manfaat media sosial, menyebarluaskan informasi pemerintah, membangun peran aparatur negara dan masyarakat, menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan, membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah, menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Kemudian ada manfaat media sosial bagi pemerintah. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua kemudahan layanan dan kenyamanan, dan yang ketiga ada keterlibatan masyarakat.
Selanjutnya ada prinsip media sosial humas pemerintah. Di antaranya adalah incredible, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan. Yang kedua ada integritas, menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika. Yang ketiga ada profesional, yaitu memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya. Yang keempat ada responsif, yaitu menanggapi masukan dengan cepat dan tepat. Kemudian yang kelima ada terintegrasi, menyelaraskan penggunaan media sosial dan media komunikasi lainnya, baik berbasis internet maupun tidak berbasis internet. Kemudian yang keenam ada keterwakilan. Selanjutnya ada etika media sosial. Yang pertama ada menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, kemudian ada memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Selanjutnya menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan, menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah, menghormati kode etik pegawai negeri, menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Kemudian yang terakhir ada melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada jenis media sosial. Jenis-jenis media sosial diantaranya ada media publikasi atau blog seperti Blogspot, Blogger, dan WordPress. Kemudian ada microblog seperti Twitter dan Plurk. Kemudian media berbagi seperti Flickr, YouTube, dan SlideShare. Media jejaring sosial seperti Facebook, MySpace, High5, Google+, LinkedIn, dan BAYN. Selanjutnya ada media kolaborasi atau wiki seperti Wikipedia, Wikimapia, dan Wikileaks. Kemudian forum diskusi seperti Kaskus. Selanjutnya media percakapan seperti Google Talk, Yahoo Messenger, dan Skype. Dan yang terakhir ada situs ulasan seperti Goodreads and Yelp. Setelah itu ada halayak. Halayak terdiri dari kreator, conversationalist, joiners, inactive, collectors, critics, dan spectators. Sarana dan prasarana media sosial. Untuk menyelenggarakan komunikasi kehumasan melalui media sosial diperlukan sarana komputer personal, notebook, netbook, atau tablet komputer, dan prasarana jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas wifi atau menggunakan telepon seluler cerdas. Selanjutnya pokok bahasan kedua yaitu ada pengelolaan dan pemanfaatan media sosial. Perencanaan media sosial diantaranya ada halayak, sasaran, strategi, dan juga teknologi. Tujuan instansi dalam pemanfaatan media sosial. Yang pertama ada menyimak atau listening. Di sini berupa Google Reader RSS. Instansi menggunakan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan halayak. Yang kedua ada berbicara atau talking berupa blog atau UGC. Instansi menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pesan dan informasi. Kemudian yang ketiga ada menyemangati atau energizing berupa Facebook, YouTube, LinkedIn, dan lain-lain. Instansi menggunakan media sosial untuk membangun semangat dan keterlibatan serta mendorong halayak menyebarluaskan pesan melalui percakapan dari mulut ke mulut dan komunikasi viral. Yang keempat ada mendukung atau supporting berupa Facebook Group, Yahoo Group, dan lain-lain. Instansi menggunakan media sosial untuk membantu halayak agar saling mendukung sehingga tercipta dukungan yang lebih besar. Dan yang kelima ada merangkul atau embracing, yaitu himpunan wisdom dari semua media. Instansi menggunakan media sosial untuk melibatkan halayak ke dalam kegiatan instansi. Kegiatan media sosial. Untuk mengelola hubungan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, digunakan akun resmi masing-masing instansi pemerintah dengan penanggung jawab atau administrator pimpinan dari instansi yang bersangkutan untuk dan atas nama pemimpin instansi. Strategi media sosial. Strategi media sosial dilakukan dengan merancang pesan yang tepat untuk khalayak sasaran dan menyebarluaskannya pada media sosial yang tepat. Selanjutnya ada langkah pelaksanaan media sosial. Langkah-langkah tersebut diantaranya ada menentukan khalayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis, memilih dan buat akun media sosial yang sesuai dengan khalayak sasaran, membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan tagging, memantau percakapan,
jawab komentar, masukan, dan pertanyaan khalayak, menganalisis dan menyaringkan seluruh masukan khalayak, atau bisa disebut wisdom of the crowd, memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai masukan aspirasi khalayak. Dan yang terakhir ada menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program. 5 kategori ukuran tingkat pengembalian investasi di media sosial. Yang pertama ada jangkauan atau seberapa jauh jangkauan pesan, jumlah tautan yang merujuk ke pesan yang disampaikan, jumlah tweet dan retweet tentang pesan yang dimuat, jumlah orang yang membicarakan pesan, jumlah hubungan baru yang dibentuk. Yang kedua ada frekuensi dan lalu lintas atau faktor kuantitas, jumlah kunjungan, jumlah pengunjung yang kembali. Kemudian yang ketiga ada pengaruh atau seberapa jauh jangkauan percakapan yang dilakukan, berupa pembahasan mengenai pesan atau isi, komentar tentang pesan atau isi, retweet, jumlah sharing, dan pesan yang dikirimkan. Kemudian yang keempat ada percakapan dan keberhasilan atau tindakan yang diharapkan dan tingkat keberhasilannya, berupa jumlah pesan yang diklik khalayak, jumlah pesan yang diunduh khalayak, serta jumlah pesan yang diadopsi. Dan yang kelima ada keberlanjutan, hanya sekali tindakan atau khalayak menjadi klien dan ambasador, berupa keberlanjutan anggota komunitas, loyalitas khalayak yang sering berkunjung kembali. Alat analisis media sosial. Google Analytics, tool gratis yang dapat diunduh, dapat melacak link yang masuk dan apa saja yang dikirimkan penggunanya. Kemudian ada Omniture, tool ini menyediakan layanan pelacakan apa saja yang terjadi di Facebook dan Twitter. Kemudian ada Tweetmemes Analytics, tool yang sangat berguna untuk mengetahui berapa banyak orang yang meretweet pesan pengguna. Tweetmemes mirip Google Analytics, tetapi lebih fokus untuk Twitter. Kemudian ada Hootsuite, dengan aplikasi ini pengguna dapat melihat apakah data klik diterjemahkan ke dalam transaksi atau tayangan di situs pengguna yang lain. Kemudian ada Bit.ly, aplikasi ini dapat melacak berbagai informasi, misalnya jumlah klik, sumber lalu lintas, bahkan juga kapan klik dilakukan. Kemudian ada PostRank, pada awalnya aplikasi ini dikenal dengan nama RSS. PostRank memberikan informasi rinci keterlibatan sosial pada platform dan layanan lainnya. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melihat pesan dan komentar dari situs lain tentang pengguna. Selanjutnya ada Social2. Aplikasi ini merupakan tool yang komprehensif untuk melakukan survei sosial dan pelacakan statistik sosial. Perangkat ini juga mengirimkan surat elektronik atau email harian tentang follow dan unfollow di Twitter pengguna. Kemudian yang terakhir ada Social Mention, mencari dan menganalisis pesan tertentu dari seluruh platform di seluruh dunia dan menyatukannya menjadi informasi yang terpadu. Social Mention memantau lebih dari 100 media sosial termasuk Twitter, Facebook, Friendfeed, YouTube, Digg, Google, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis pelacakan. Analisis pelacakan dapat diketahui dari website dan blog referrers. Pengguna dapat mempelajari bagaimana tamu mengunjungi situs pengguna. Kemudian ada Twitter Mention, membantu pengguna menganalisis siapa yang melakukan atau mengatakan sesuatu tentang pengguna melalui Twitter. Yang ketiga ada website dan blog mention. Alat seperti Google Alert, pengguna dapat melacak percakapan yang menyinggung institusi pengguna di situs atau blog. Selanjutnya ada social networking conversation, pencarian untuk percakapan yang menyinggung institusi pengguna pada situs media jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn. Contoh kasus terkini, 7 bulan lebih sejak coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pertama kali diumumkan mewabah di Indonesia. Kanwil DJKN DKI Jakarta beserta unit operasional di bawahnya melaksanakan pelayanan tugas dan fungsinya secara terbatas. Keharusan menjaga protokol kesehatan membuat pola kerja dan aktivitas sehari-hari berubah. Banyak instansi pemerintah menetapkan pola kerja secara WFH atau work from home bagi pegawainya. Begitu juga Kanwil DJKN DKI Jakarta. Interaksi lebih banyak dilakukan menggunakan teknologi informasi, yaitu Internet. Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan beberapa platform media sosial, yaitu 1. Web portal www.djkn
kemenko.go.id sebagai media publikasi yang menampilkan berita-berita tentang semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta. Yang kedua ada Twitter, Instagram yang menampilkan kegiatan layanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Kanwil DJKN DKI Jakarta. Yang ketiga ada YouTube, yang keempat ada Facebook page, dan yang kelima memanfaatkan aplikasi Zoom sebagai forum diskusi dan media percakapan untuk menyelenggarakan rapat kedinasan, webinar, dan sharing knowledge secara virtual. Dalam mengelola media sosial, instansi pemerintah harus memiliki prinsip dan etika yang berbeda dengan pengelolaan media sosial untuk pribadi. Pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 mengatur beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan oleh pengelola media sosial di instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi, khususnya humas pemerintah dalam menjamin komunikasi dengan menggunakan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien sehingga tercipta hubungan yang sinergis, harmonis, dan saling menguntungkan antara instansi dan pemangku kepentingan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan materi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.